dengan sambutan yang sangat luar biasa. Sampai saat ini ada lebih dari 400 kapasitasnya, padahal udah ditambah maksimum sampai dengan 500. Terima kasih banyak. Tak lupa saya menyampaikan salam kepada beberapa community sahabat-sahabat saya, namanya TTP, ada yang di Singapura dan di Cinere, ada sahabat-sahabat Palu Gada di BSD dan di Bintaro, ada OneHR, ada TIKMI, ada beberapa community PMSM, komunitas pesulap luar biasa yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih. Kita langsung aja go straight to the point. Jadi Ibu Meti tolong di-share slide saya yang betul. Terima kasih. Pertama kali saya mau ngecek apakah suara saya jelas terdengar. Terima kasih. Bisa dimengerti ya? Terima kasih. Ini bahasa Indonesia kombinasi antara aksen Perancis, Mampang, dan Magetan. Jadi mohon dimaafkan. Oke, good. Saya akan mulai dengan konsep kenapa sih presentasi begitu penting. Cerita ini saya mulai pada saat sekitar tahun 2000-an. Saya menjadi Head of Talent Development pada saat itu dari Nokia Asia Pasifik dan berpusat di Singapura. Dan saya mengamati bahwa talent-talent saya yang harus saya manage dan saya kembangkan, itu banyak sekali talent-talent yang harus saya promosikan. Ternyata banyak sekali calon-calon kader yang hebat dari India, dari Singapura, dari Eropa. Sayangnya kadang-kadang saya sulit sekali menemukan talent-talent yang hebat dari Indonesia. Dan ini sampai sekarang kadang-kadang masih terjadi . Bahkan kalau kita ngelihat CEO saat ini, banyak CEO orang Amerika, banyak CEO orang Eropa, bahkan ada CEO orang India atau orang Malaysia. Tapi tidak ada satupun CEO global company yang orang Indonesia. Why? Dan kadang-kadang saya terpikir, apakah memang orang Indonesia itu tidak pinter? Masa sih nggak ada satupun yang bisa jadi CEO? Kasarannya kan begitu. Dan masa sih kita nggak mampu? Apakah kita sebodoh itu? Ternyata enggak tuh. Ternyata kita pinter. Ternyata apa yang terjadi? Seringkali juara-juara Olimpiade Matematika dan Fisika itu dari Indonesia. Seringkali yang paling pinter di MIT sana atau di universitas di Amerika sana orang Indonesia. Di Jerman juga banyak orang yang pinter. Tapi kenapa sih kok nggak bisa dipromosi? Dan ini adalah kesimpulan yang saya dapati setelah 20 tahun saya berkecimpung di dunia human resource. Bahwa ternyata untuk dipromosi, untuk sukses dalam karir Anda memerlukan 3C ini. Makanya saya bilang the magic of 3C. Pertama, Anda harus kompeten. Jelas kalau Anda tidak kompeten, karir Anda akan susah. Itu reality yang terjadi. So first thing first, tolong Anda harus meningkatkan kompetensi Anda. Tapi ternyata kompetensi nggak cukup. Ternyata dibutuhkan confidence dan rasa percaya diri. Dan disinilah mohon maaf, orang-orang Indonesia banyak yang gemeteran. Karena mereka kurang percaya diri, karena mereka kurang mampu berkomunikasi. Silakan. Bu Meti. Apam, suara hilang. Suara hilang. Oke. Sekarang saya kedengeran? Sudah kedengeran lagi? Terima kasih. Bu Meti, oh sorry. Oke, sekarang udah kedengeran lagi, no problem. Jadi pada saat Bu Meti mute all the participants, saya ikut mute. But it's okay nama. Oke, jadi saya ulangi. Ternyata untuk dipromosi dalam global career di dunia digital ini kompetensi saja tidak cukup. Ternyata kita harus mempunyai confidence dan communication skills yang bagus. And that's our problem. Ternyata apa? Banyak sekali orang Indonesia yang sangat kompeten. Tapi ternyata bagian confidence dan communication skills mereka gemeteran. Dan inilah yang seringkali menghambat karir. Saya sampai meneliti secara budaya. Kenapa sih banyak orang Indonesia yang pinter, tapi rasa percaya diri dan komunikasi kok kurang? Apa yang terjadi? Ternyata kita dididik dengan budaya kita zaman dulu yang dibilang bahwa tong kosong nyaring bunyinya. Seolah-olah orang yang bersuara, orang yang mampu berkomunikasi itu tongnya kosong, otaknya tidak berisi. Seolah-olah
Air beriak tanda tak dalam. Air tenang menghanyutkan. Padi makin merunduk makin tua dan lain sebagainya. Jadi intinya di Indonesia seringkali kita diajari be smart and shut up. Kamu boleh pinter tapi diem aja. Dan ini menimbulkan kita kalah dalam kompetisi ke dunia global. Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah tong yang nyaring bunyinya dan berisi. Artinya tong yang sangat kompeten tapi mempunyai communication skills yang bagus. Dalam karir Anda, setiap hari Anda akan melakukan presentasi. Mau presentasi sendiri, ke bos Anda, ke tim, ke banyak orang. Dan itulah pentingnya presentasi. Next slide. Terus bagaimana dong kita mau presentasi? Saya nggak suka bertele-tele, saya langsung go straight to the point. Terus terang idola saya adalah James Bond dalam hal presentasi. Belajarlah dari James Bond. Apa yang dilakukan James Bond pada saat presentasi? 1. Dia selalu memulai dengan big start. Kalau Anda lihat filmnya James Bond, itu pasti dimulai dengan start yang keren banget. Action yang hebat banget. Belum apa-apa, semua orang pengen lihat. Wah, filmnya keren nih pasti nih. Saya pengen ngeliat ada apa. Setelah itu baru alir mengalir. Setelah actionnya kemudian mulailah cerita. Kadang-kadang sedikit boring. Kadang-kadang ketemu bosnya. Kadang-kadang ketemu gadis yang cantik. Maaf. Dan kemudian mulailah ceritanya. Dan kemudian satu hal lagi selalu ditutup dengan great finale. Jadi teman-teman, saudara-saudari, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mulailah presentasi Anda, belajarlah dari James Bond. Mulailah sesuatu yang keren banget. Setelah itu Anda punya good content dan kemudian ditutup dengan great finale. By the way, di sini ada teman-teman saya dari komunitas pesulap, lakukan hal yang sama. Kalau Anda main sulap, magician, mulailah dengan trik yang paling keren di depan, bikin cerita di tengah, dan ditutup dengan great finale. Semua presentasi dilakukan seperti itu. Kemudian ada lagi yang benar-benar parah di Indonesia, which is seringkali ada presentasi ditutup dengan tanya jawab. That's a killer. It's not a good idea. Jangan pernah lakukan itu. Karena tanya jawab itu tidak membuat sesuatu yang great finale. Solusinya gimana? Lakukan tanya jawabnya di tengah. Setelah itu Anda bikin closure. Hari ini saya akan melakukan yang sama. Kira-kira begitu. So remember, dalam sebuah presentasi, you have to do big start, good content, setelah itu great finale. Next, kita teruskan. Next slide. Terus apa ya ini ya? Jadi kontennya kalau perlu, kalau Anda membuat flow pada saat presentasi Anda mulai dengan opening, Anda memulai dengan konten, question and answer, setelah itu Anda bikin closing. By the way, congratulations, kita sudah 500, kapasitas sudah penuh. Terima kasih banyak panitia, wah keren banget sampai 500 sudah penuh. So, kalau yang telat dan nggak bisa masuk, silahkan menunggu edisi berikutnya. Good, oke, next slide berikutnya Mbak. Nah, terus apa sih yang dinamakan dengan big start? Kalau James Bond, big startnya adalah selalu sesuatu yang actionnya paling keren ditaruh di depan. Dalam presentasi Anda bisa melakukan beberapa hal. Contoh, quote atau kutipan kata-kata mutiara. Gambar yang menarik perhatian. Joke atau humor. Atau pokoknya sesuatu yang gampang diingat. Next slide. Ini adalah contoh dari quote. Di mana saya suka melakukan ini. Yang bahaya bukannya kalau kita punya cita-cita dan tidak tercapai, tapi yang bahaya adalah kalau kita punya cita-cita rendah dan tercapai. Itu contoh quote dari Michelangelo. Berikutnya, ini contoh joke yang selalu saya pakai. Jadi yang pernah lihat presentasi saya, selalu melihat presentasi saya, selalu mendengarkan joke ini. Contoh, saya berasal dari Magetan, pernah bermain di Persatuan Sepak Bola Magetan, disingkat Persetan. Kira-kira begitu. Kedua, saya belajar artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kata ibu saya, kalau saya tidak punya kecerdasan alami, harus belajar yang buatan.
Ketiga, saya gunakan kalau saya presentasi dalam bahasa Inggris. My name is Pambudi, but I also have a Chinese name. I am Fu Ling Yu. Yang bisa bahasa Inggris pasti akan ketawa di sini. Mohon maaf kalau yang belum ketawa, nanti japri saya akan terangkan artinya. But ingat baik-baik, semua joke di sini kalau Anda lihat, saya ngeledek diri saya sendiri. Jangan pernah ngeledek hadirin, jangan pernah ngeledek audience. Haram hukumnya. Because Anda harus menghormati mereka. Next slide. Nah, ini contoh shocking picture. Kenapa shocking? Bahwa yang ini adalah sebuah picture di mana kita melihat sebuah museum yang keren banget dan orang milenial ternyata tidak peduli lagi dengan itu. Mereka malah asyik dengan handphone. Mungkin ini melambangkan HR yang berusaha membuat program yang keren-keren, tapi ternyata orang milenialnya tidak peduli dengan itu. Next slide. Another example of opening. Controversial statement. Contoh, 75% orang ternyata meninggalkan pekerjaan karena mereka gedek sama bosnya. Karena mereka meninggalkan bosnya. Jadi banyak yang they join the company but they left the boss. Contoh sederhana. Nah, hal-hal kayak gitu kalau Anda taruh di depan, semua orang akan langsung tertarik dan pengen melihat terusannya gimana. Seperti Anda ngelihat sebuah film James Bond dengan action yang keren. Kira-kira begitu. Next. Nah, sekarang kontennya bagaimana? Saya menyingkatnya menjadi tackle. Kita udah sampai pada how. By the way, silahkan kalau ada yang mau bertanya, boleh mulai dari sekarang nulis di chat. Tadi panitia sudah janji bahwa 5 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah buku saya tanda tangani. Jadi kalau mau nah, itu ditunjukkan bukunya. Bukunya kebalik, Bu Muti. Nah, kalau ada yang mau bertanya boleh dari sekarang nulis di chat, nanti akan dipilih 5 penanya terbaik. Terima kasih. Tackle your content. Bagaimana? Pertama, pilihlah topik yang relevan dan menarik. Jadi Anda harus memilih topik yang memang semua orang kira-kira akan tertarik. Kayak begitu. 2, ajaklah peserta terlibat. Ini bukan Anda di depan presentasi sendiri tapi Anda mengajak seluruh peserta untuk terlibat. Dari awal sapa mereka, senyum kepada mereka, body language Anda welcome mereka. Kira-kira begitu. Jangan sampai seolah-olah Anda sendirian di depan. Maaf, suara saya masih kedengeran kan Bu Meti? Kedengeran, Pak. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf. Ada beberapa yang nulis kok kayaknya suara saya kurang jelas. Tapi timbul tenggelam tadi. Timbul tenggelam, Pak. Oke. Tenggelam sedikit. Oh, sedikit. Terima kasih banyak. Oke. Jadi yang paling penting adalah ajaklah peserta untuk terlibat. Makanya di awal tadi saya contohnya saya menyapa semua hadirin. Saya mengajak bercanda di awal. Ajak mereka terlibat dari awal sampai akhir. Kedua, ceritakan sebuah cerita. Tell a story. Cerita itu akan jauh lebih bagus. Makanya saya juga suka menceritakan pengalaman hidup saya yang mungkin menarik dan pengen didengar orang. 4, gunakan kata-kata yang sederhana dan mudah. Jadi jangan menggunakan kata yang sulit dan orang mengertinya pun susah. Ingat baik-baik. Pada saat zaman sekarang Anda presentasi itu Anda berkompetisi. Anda berkompetisi dengan handphone peserta. Kalau Anda boring, mereka udah langsung lihat WhatsApp temennya. Apalagi di Indonesia zaman sekarang orang minimal punya 40 grup WhatsApp. Kantor 5, kampus 12, SMA 6, SMP 3, kantor yang lama 3, contoh. Nah, jadi karena Anda berkompetisi, bikin presentasi Anda semenarik mungkin. Kata-kata yang sederhana dan mudah.
5, lagi dan lagi. Seringkali, yes. Hilang lagi. Oke. Ulangi lagi dan lagi pesan Anda supaya makin jelas. Terakhir, lihat baik-baik berapa kali saya mengucapkan kata James Bond. Nah, supaya maksud saya itu ada terulang-ulang dan mampir di otak kita semua. Terakhir, endingnya harus keren. Akhiri dengan ending. Kalau istilahnya teater atau magic show, namanya finale. Nanti saya akan tunjukkan finale yang keren dan Anda akan teringat seumur hidup Anda. Next slide. Oke. Ini beberapa problem yang sering kali terjadi ya, dan bagaimana solusinya. 1. Kurangnya connection dengan audience. Seolah-olah Anda ngomong sendiri ya, dan partisipan ada di dunianya sendiri. Solusi ya, ajaklah mereka terlibat dari awal. Bikin pertanyaan, humor, gambar, atau kuis. 2. Materi terlalu rumit dan tidak dimengerti. Buatlah materi dengan bahasa yang sederhana, tunjukkan ke orang lain, dan mintalah feedback ke mereka. 3. Kurang kontak dengan audience. Jadi seolah-olah Anda hidup dengan dunia Anda sendiri ya. Kalau terjadi begitu, latihlah, tataplah mata mereka, tersenyum pada mereka, sapa mereka, dan tanyakan apakah Anda bisa dimengerti. 4. Kadang-kadang Anda gugup dan gemetar. Latihan sebanyak-banyaknya dengan cermin dan video kamera di depan atau juga di depan orang lain. Kira-kira begitu. Next. Kadang-kadang bahasa tubuh Anda kaku. Latihan di depan video. Amati Anda sendiri ya. Dan setelah Anda amati Anda sendiri ya, usahakan Anda perbaiki ya. Begitu kira-kira. Next slide. Terakhir saya akan menceritakan secret weapon atau senjata rahasia dari seorang presenter. Seringkali kita lupa bahwa kalau presentasi saking gugupnya kita lupa apa yang kita isikan, apa yang harus kita sampaikan, atau materi yang penting ternyata kelupaan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya punya contekan atau cheat card. Nah, itu contoh yang ada di situ. Kalau Anda pengen lihat di depan mata Anda ini ya, saya punya yang namanya contekan. Ini contekan saya dan saya lihat terus-menerus. Lihat baik-baik bahwa saya pada saat saya presentasi saya taruh begini nggak kelihatan. Dan pada saat saya ngomong kadang-kadang saya ambil atau saya taruh di tengah. Saya udah punya contekan berikutnya. Dan saya ambil lagi. So, Anda juga berhak menggunakan contekan. Bukan haram hukumnya. Tidak ada guru yang akan nyuruh Anda atau marahin Anda. Because ini supaya penting. Kadang-kadang namanya Anda gemeteran, Anda gugup, Anda menghadapi pertanyaan yang sulit. Atau mungkin ketemu bos Anda atau CEO Anda. Kadang-kadang kontennya bisa lupa. Kuncinya adalah menggunakan contekan kartu-kartu kecil seperti ini. Demikian monolog saya. Sebelum saya menyampaikan closure, mungkin sekarang kita buka tanya jawab. Silahkan.